Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B Wates D4 Manajemen Pemasaran Universitas Negeri Yogyakarta. Kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai sales forecast. Penasaran kan sales forecast itu apa? Simak video sampai akhir. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Fatoni Nur Pratiwi dengan NIM 20810334061. Yang kedua ada Izudin Kurniarto dengan NIM 20810334079. Dan yang terakhir ada Irena Dwi Putri Haryanto dengan NIM 20810334117. Pengertian sales forecast. Sebenarnya apa sih sales forecast itu? Sales forecast adalah sebuah proses yang memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan pendapatan sales di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu. Forecasting berhubungan erat dengan penyusunan sales projection dan cost budgeting. Metode yang digunakan meliputi linear dan non-linear. Tampilan grafik metode linear akan seperti garis lurus. Metode non-linear meliputi persamaan kuadrat, logaritma, ataupun persamaan akar kuadrat. Tujuan forecasting. Sebenarnya apa sih tujuan forecasting itu? Tujuannya forecasting sendiri ialah meramalkan seberapa jauh proyek atau perusahaan bisa berkembang di pasar yang akan dimasuki. Dengan merumuskan berbagai risiko dan ketidakpastian bisnis, dapat diketahui lebih dulu seberapa besar potensi perusahaan pada pasar tersebut. Berikut manfaat sales forecast. Yang pertama, perusahaan bisa melihat performa tim sales. Yang kedua, perusahaan dapat mengalokasikan dana lebih efisien. Dan yang ketiga, dewan direksi dan stakeholder dapat menciptakan rencana bisnis untuk masa mendatang. Dan yang keempat, perusahaan dapat merancang strategi untuk mengalahkan kompetitor di pasar. Gimana sih cara menentukan sales forecast? Yang pertama, menentukan daftar barang dan jasa yang akan dijual. Yang kedua, perkirakan jumlah masing-masing yang akan dijual. Yang ketiga, harga satuan masing-masing total dan grand total. Dan keempat, daftar lain dibuat dengan perkiraan biaya setiap barang atau jasa dan biaya total. Dan yang kelima, mengurangi total biaya dari total penjumlahan memberikan perkiraan keuntungan untuk periode perkiraan. Faktor yang mempengaruhi sales forecast. Yang pertama ada keadaan ekonomi dan sektor industri. Hal pertama yang dapat mempengaruhi sales forecasting adalah keadaan ekonomi dan sektor industri. Perusahaan harus secara aktif melihat kondisi perekonomian negara dan keadaan market dalam sektor industri yang digeluti. Perusahaan juga harus selalu waspada akan perkembangan kompetitor dan produk-produk mereka di pasar. Yang kedua ada dari peraturan pemerintah. Faktor berikutnya yang dapat membentuk hasil sales forecasting adalah regulasi dari pemerintah. Aspek satu ini cukup penting. Pasalnya, peraturan dari pemerintah dapat mempengaruhi prospek sales perusahaan, baik secara positif ataupun negatif. Maka dari itu, tim sales wajib update dengan hukum yang berlaku dari pemerintah. Tak hanya itu, mereka juga harus bekerja sama dengan tim legal untuk menganalisis setiap peraturan yang dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Hal terakhir yang dapat mempengaruhi hasil sales forecasting merupakan upaya pemasaran perusahaan. Perusahaan yang aktif meluncurkan kampanye akan menjadi lebih unggul di pasar. Meskipun demikian, mereka wajib menganalisis kualitas upaya pemasaran mereka. Jika ternyata kampanye pemasaran tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari publik, perusahaan justru bisa merugi di masa mendatang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu metode grafik.
Contoh metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis dan forecasting yaitu ada dua nih teman-teman. Yang pertama itu ada moving average analysis atau MA, yang kedua itu ada trend analysis. Selanjutnya kita masuk ke bagian moving average. Slide ini terdapat contoh soal. Di sini ada dari tahun 2001 sampai 2016 dan ada unit sold-nya sendiri dan moving average dari tahun kedua sampai tahun ke-6. Di sini ada penjelasannya juga, yaitu moving average itu tergantung pada periode data, yaitu internal. Nah, misalkan kita memiliki data jumlah unit yang terjual atau unit sold-nya itu dari tahun 2001 sampai 2016. Nah, di sini juga ada rata-rata bergerak setiap 2 tahun. Dari tahun 2001 sampai 2002 adalah 124 plus 124 dibagi 2 sama dengan 164. Sedangkan untuk tahun 2002 sampai 2003 adalah 204 ditambah 246 dibagi 2 dan hasilnya yaitu 225. Selanjutnya ada rata-rata bergerak setiap 4 tahun dari tahun 2001 sampai 2004, yaitu 124 ditambah 246 ditambah 256 dibagi 4 dan ketemunya adalah hasilnya itu 208. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan mengenai penyelesaian soal moving average. Di sini sudah saya buat soalnya di Microsoft Excel dari tahun, terus unit sold dan moving average di tahun 2, 4, dan 6. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penyelesaiannya. Pertama yang harus kalian lakukan yaitu masuk ke bagian data, selanjutnya masuk ke bagian data analisis. Nah, di situ ada terdapat moving average, tinggal kalian klik aja dan kalian klik OK. Selanjutnya kalian masukkan input range-nya itu adalah bagian unit sold, tabel unit sold. Selanjutnya ada interval 2, karena kita akan membuat N sama dengan 2, maka kita menggunakan interval 2. Untuk output range-nya itu kalian gunain tabel N sama dengan 2. Dan jangan lupa kalian klik centang di bagian chart output dan kalian klik OK saja. Nah, di situ akan menghasilkan moving average datanya dan kalian bisa edit juga dari mulai gaya, warna. Nah, misalkan gayanya bisa diedit seperti ini. Nah, kalian boleh banget buat ngedit. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bagian N4 dan N6 pun sama aja, dibedakan di bagian intervalnya saja. Dan dibedakan di bagian output range-nya. Nah, untuk interval misalkan kalian mau menghasilkan N4 ya. Maka kalian ubah aja menjadi 4 dan output range-nya juga kalian ubah di bagian tabel N sama dengan 4. Seperti itu, teman-teman. Dan jangan lupa klik chart output-nya. Bisa dilihat, teman-teman, untuk hasilnya dari mulai moving average N sama dengan 2, N sama dengan 4, dan N sama dengan 6. Untuk yang selanjutnya itu ada trend analysis. Nah, model persamaan dari trend analysis yaitu Y sama dengan A plus B kali X, di mana A itu adalah intercept atau nilai tertentu pada saat X sama dengan 0, B adalah slope, Y adalah variabel terkait yang ditentukan oleh X adalah variabel bebas. Nah, pada saat ini hanya terdapat satu variabel yang terkait dan satu variabel bebas. Artinya nih, kita menggunakan simple linear regresi. Nah, bila terdapat satu variabel yang terkait dan 2 atau lebih variabel bebas, maka kita menggunakan multiple linear regression. Untuk yang selanjutnya itu ada trend analisis regresi linear sederhana.
Contoh, seorang manajer pemasar sedang menganalisis hubungan statistik antara penjual atau sales dan biaya iklan atau advertising. Untuk menentukan model regresi sederhana, maka sales sama dengan dependent variable dan advertising sama dengan independent variable. Maka model persamaan menjadi model basic, yaitu Y sama dengan A plus B kali X, di mana Y adalah sales, A itu adalah intercept, B adalah slope, X adalah advertising. Supaya lebih jelas, simak contoh kasus berikut ini. Slide selanjutnya di sini ada contoh soalnya, yaitu ada trend analysis. Nah, di sini contohnya yaitu manajer itu menggunakan data di stories selama 12 bulan. Di sini ada sales dan advertising. Nanti kita akan menjelaskan terkait penjelasan jawaban dari soal ini di penjelasan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyelesaian soal dari trend analysis. Di sini sudah kita tulis soalnya dari sales dan advertising. Selanjutnya kita sudah mencoba untuk menyelesaikan, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil itu bisa dibuat. Dari mulai intercept-nya sendiri, yaitu dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu intercept sama dengan intercept, terus kurung buka A4 sampai A16 kita blok, yaitu bagian sales, terus kemudian titik koma, terus bagian advertising di blok juga, yaitu B4 sampai B16, kemudian kurung tutup dan enter akan menghasilkan 69,975. Selanjutnya untuk bagian slope, yaitu sama dengan slope, kurung buka, A4 sampai A16 kita blok, yaitu bagian sales, dan titik koma, bagian advertising juga di blok, yaitu B4 sampai B16, sama seperti intercept, hanya berbeda di bagian rumus saja, dan menghasilkan 0,00. Sebenarnya hasilnya itu bukan 0,00 saja, tapi ada yang lain juga, terdapat koma-koma yang lain. Hanya saja saya buat berdasarkan desimalnya, yaitu 2 saja, karena di keterangan soal seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman, 0,00. Selanjutnya untuk model, yaitu di sini saya mencoba untuk dimisalkan dari advertisingnya itu memiliki harga misal $20. Nah, kemudian di sales kita masukkan, yaitu rumusnya sama dengan intercept ditambah kurung buka L5, yaitu bagian slope, dikali advertising, kurung tutup, menghasilkan $139,849. Seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian grafik. Nah, untuk grafik tersebut kita masuk ke bagian sisipkan. Selanjutnya kita buat di grafik sebar. Nah, klik yang pertama ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, dan bagaimana garis tersebut bisa muncul di tengah-tengah titik-titik tersebut ya teman-teman, atau grafik tersebut. Nah, gampang banget ya teman-teman, kalian tinggal klik kanan di bagian titiknya. Selanjutnya kalian klik ditambahkan garis trend. Nah, akan muncul ya teman-teman garis seperti itu, yaitu dinamakan linear, garis linear. Nah, untuk menghasilkan Y sama dengan 0,0035X plus 69,975 dan R kuadratnya, kalian tinggal centang tampilan persamaan pada bagan dan tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Seperti itu teman-teman, nanti akan menghasilkan Y dan R kuadratnya. Selanjutnya ada hasil trend analysis. Di sini dijelaskan ada R kuadrat sama dengan 0,4308 yang berarti menunjukkan bahwasanya 43,08% perubahan penjualan berhubungan dengan perubahan pada iklan. Yang kedua ada tingkat koneksi sama dengan akar kuadrat dari 0,4308, yaitu ada 0,6563.
atau 65,63%. Yang berarti di antara sales dan advertising memiliki tingkat tampilan yang cukup kuat, yaitu ada 65,63%, lebih besar dari sama dengan 50%, dan lebih kecil dari 70%, sehingga cukup valid digunakan sebagai model untuk memprediksi penjualan pada biaya iklan tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada klasifikasi koefisien korelasi. Koefisien korelasi dengan simbol rho dapat bernilai positif atau negatif. Jika tidak memperhatikan positif atau negatif, maka diklasifikasikan menjadi menurut beberapa sumber referensi, yaitu rho kurang dari 0,3 antara X dan Y berkorelasi sangat lemah. 0,3 kurang dari atau sama dengan rho kurang dari 0,5 antara X dan Y berkorelasi lemah. 0,5 kurang dari atau sama dengan rho kurang dari 0,7 antara X dan Y berkorelasi cukup kuat. Rho lebih dari 0,7 antara X dan Y berkorelasi sangat kuat. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.